Oke, jadi definisi sinkop itu adalah hilang kesadaran sesaat atau transient loss of consciousness atau TLOC yang akan saya singkat berikutnya. Yang terjadi akibat hipoperfusi cerebral yang ditandai dengan onset cepat, kemudian durasinya pendek, full recovery, dan sempurna. Oke, jadi sifatnya itu cepat, onsetnya durasinya pendek, dan full recovery. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah semua hilang kesadaran sesaat atau transient loss of consciousness ya, TLOC, apakah semuanya adalah sinkop? Nah, kalau kita lihat, ini saya mengutip dari European Society of Cardiology ya, di tahun 2018 mengenai sinkop sendiri. Jadi penurunan kesadaran sesaat itu dibagi secara dua grup besar, yaitu yang pertama adalah trauma kepala yang tidak akan kita bahas hari ini, dan yang kedua adalah non-trauma. Nah, kalau kita lihat di sini, kasus TLOC atau penurunan kesadaran sesaat itu bisa karena sinkop, epilepsi, psikogenik, ataupun penyebab lain. Tadi sekilas sudah dijabarkan sama Dr. Ragil ya. Jadi setiap penurunan kesadaran belum tentu itu suatu sinkop. Nah, masih banyak kemungkinan lain. Jadi dalam menegakkan diagnosa kadang-kadang harus dilakukan beberapa multidisiplin ilmu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, hilang kesadaran sesaat TLOC, definisinya itu adalah keadaan di mana hilang kesadaran yang jelas terlihat dengan mata atau semu seperti hilang kesadaran yang ditandai oleh 4 hal. Yang pertama adalah pasien unresponsive, tidak respon, kemudian amnesia saat tidak sadarkan diri, kemudian ada abnormalitas dari motorik, dan keempat adalah durasi yang pendek. Jadi syarat TLOC ini harus ada keempat-empatnya. Yang susah adalah ketika kita menemukan dalam keadaan semu. Jadi pasiennya itu seperti tertidur. Saya ada satu ketemu pasien juga seperti itu. Beliau subuh-subuh baca Al-Quran, dianggapnya tidur, tapi ternyata ketika kita evaluasi karena bergejala, ada asistol selama 10 detik pada saat itu. Nah, ini yang agak susah. Dan TLOC atau penurunan kesadaran sesaat ini bisa merupakan sinkop bila terdapat gejala dan tanda yang spesifik untuk sinkop. Nah, apa gejala dan tanda spesifik untuk sinkop? Maka kita harus tahu dulu sinkop, jenis atau klasifikasi dari sinkop. Sinkop secara garis besar dibagi 3. Satu lagi sebenarnya unclassified. Yang pertama itu adalah refleks sinkop. Yang kedua sinkop akibat hipotensi ortostatik. Dan yang ketiga materi kita pada malam ini yaitu kardiak sinkop. Refleks sinkop sendiri ada beberapa tipe seperti vasovagal, situasional, ada beberapa pasien yang ketika buang air kecil pingsan, ketika makan pingsan. Nah, itu salah satu yang kita bilang sebagai situasional sinkop. Kemudian ada yang carotid sinus syndrome non-klasikal. Sementara sinkop akibat hipotensi ortostatik paling tersering adalah karena obat-obatan, terinduksi oleh obat-obatan atau pasien dengan depresi volume dan kelainan autonomik, kegagalan autonomik baik primer maupun sekunder. Sementara topik hari ini adalah kardiak sinkop. Umumnya kardiak sinkop terjadi oleh 2 hal, yaitu pertama karena suatu ada aritmia sebagai penyebab utamanya, dan kedua diketahui adanya kelainan struktural dari cardiopulmonary system. Oke, termasuk di dalamnya pembuluh darah utama. Nah, bagaimana kita melakukan evaluasi dini di UGD? Jadi ketika kita bertemu pasien dengan penurunan kesadaran, baik itu riwayat sebelumnya ataupun adanya manifestasi pada saat datang ke UGD, yang pertama kita lakukan adalah kita evaluasi ada atau tidaknya TLOC atau penurunan kesadaran sesaat, yaitu ada 4 hal yang tadi kita telah sebutkan. Kalau tidak ada, maka pasien ini masuk ke tidak ada TLOC. Apabila memenuhi keempat dari kriteria TLOC tersebut, maka kita akan lihat pasien ini sinkop atau TLOC yang non-sinkop. TLOC non-sinkop itu umum terjadi pada epilepsi, psikogenik, dan lain-lain.
Nah, itu tadi yang kita membedakan, kadang kita memerlukan multidisiplin ilmu untuk mengkonfirmasi. Dan untuk epilepsi atau general seizure, epileptic seizure tadi kita bisa membedakan dari satu durasinya. Umumnya di atas 1 menit. Kemudian tindak mioklonus, gerakan mioklonus yang umumnya itu simetris atau hemilateral. Sementara untuk sinkop umumnya tidak, dan biasanya ada gejala prodromal. Sementara untuk sinkop, kita lakukan inisial evaluasi. Apabila pasien sudah kita tegakkan, oh ini memang suatu sinkop. Nah, cuman jenis sinkop apa, maka kita akan evaluasi, inisial evaluasi di UGD. Apa yang kita lakukan buat teman-teman sejawat? Tetap yang pertama adalah anamnesa terarah. Anamnesa terarah dapat menegakkan ke arah sinkop ini sebesar 60%. Fokus pertanyaan pada satu serangan pada saat pasien datang. Apakah serangannya ini disertai gejala prodromal, apakah pasien sedang situasi tertentu seperti makan, buang air besar, buang cuci, dan segala macam. Ataukah ada berdebar sebelumnya. Dan ada fokus atau sinkop sebelumnya bila pasien telah mengalami sinkop. Jadi misalkan, oh ya memang sering sinkop sejak masih muda, sejak belasan tahun sering sinkop. Jadi kita tahu itu suatu refleks sinkop kemungkinan terbesar. Kemudian kita tanya sama saksi mata apabila ada, apa ada keluarganya atau temannya yang melihat ketika pasien tersebut sinkop. Kemudian pemeriksaan fisik, ini standar pemeriksaan fisik umum ya. Nah, yang kita cari adalah apakah ada bising jantung. Nah, itu untuk menentukan apakah ini suatu kelainan struktural apa tidak. Apakah kita melakukan tekanan darah, pengukuran tekanan darah pada saat terlentang dan berdiri. Nah, di sini untuk bantu menegakkan adanya orthostatic hypotension. Dan pemeriksaan sederhana yang kita bisa berikan adalah saat di UGD adalah EKG yang bisa kita kerjakan ya pada saat EKG, pada saat di UGD. Dan untuk teman-teman yang di ruangan, teman-teman sejawat yang jaga di ruangan, apabila ada pasien yang tiba-tiba penurunan kesadaran sinkop di ruangan, segera lakukan panggil tim emergency untuk ambil troli emergency, segera pasang monitor EKG apabila dicurigai ada suatu aritmia di sini. Kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk mencari penyebabnya seperti HB-nya, elektrolit dan segala macam. Ataukah memang suatu serangan jantung, ini tetap kita periksa. Karena ACS atau iskemia itu juga bisa menyebabkan suatu lethal aritmia. Dan lethal aritmia di sini apabila dia tidak sustain, maka dia bisa menyebabkan sinkop. Jadi hanya sesaat pingsannya. Kalau dia sustain lethal aritmia, maka dia akan menyebabkan cardiac arrest. Kemudian dilakukan evaluasi lanjutan, ini mungkin nanti setelah konsul ya, akan dilakukan beberapa pemeriksaan seperti echo, carotid sinus massage, kemudian head up tilt test di sini. Jadi tilt table test. Nah, anamnesa apa yang kita fokuskan? Pada refleks sinkop. Nah, di sini sinkop akan timbul sudah lama sebelum usia 40 tahun. Jadi yang tadi saya sebutkan ketika lagi upacara, pingsan, segala macam itu paling singkat suatu refleks sinkop. Kemudian mendengar, mencium sesuatu yang tidak nyaman, pasien sinkop. Ada beberapa pasien yang kaget, pingsan, sinkop. Nah, itu juga bisa karena suatu refleks sinkop. Berdiri ramah, kemudian setelah makan, berada di tempat ramai, kepanasan, adanya gejala otonom sebelum sinkop. Kemudian adanya perubahan kepala yang menyebabkan sinkop atau penekanan sinus karotis. Dan umumnya pasien-pasien ini tidak mempunyai riwayat sakit jantung. Sementara untuk hipotensi ortostatik sinkop, umumnya terjadi saat atau setelah berdiri lama, kemudian berdiri setelah olahraga, jadi ketika pasiennya bangun, kemudian hipotensi postprandial, dan berhubungan dengan obat-obatan seperti vasodepresif atau diuretik. Dan adanya kelainan neuropati otonomik atau suatu Parkinson. Ini bisa menyebabkan hipotensi ortostatik. Sementara untuk kardiak sinkop sendiri, umumnya timbul pada saat tidur atau olahraga. Dan yang khasnya adalah pasien mengeluh berdebar-debar sebelum sinkop. Kalau ada seperti ini, maka more likely sinkopnya karena suatu kardiak sinkop arismia. Kemudian adanya riwayat keluarga yang sudden cardiac death pada usia muda. Adanya diketahui kelainan struktural jantung seperti HOCM tadi, aorta stenosis,
dan pasien diketahui adanya suatu coronary artery disease. Dan pada saat kita melakukan pemeriksaan, kita akan melihat adanya suatu kelainan EKG. Di Eropa sendiri dibuat checklist dari anamnesa. Nah, di sini checklist untuk menentukan gejalanya dan possible diagnosis pada pasien ini. Jadi ketika sinkop terjadi pada supine, maka kemungkinan suatu refleks sinkop, yaitu vasovagal sinkop atau cardiac sinkop aritmia. Kemudian psychogenic sinkop. Kemudian pada saat tidur, itu bisa karena epilepsi, karena aritmia, dan segala macam. Ini possibility yang dapat dilakukan checklist. Pada saat duduk bisa karena semuanya, pada saat standing bisa karena semuanya. Kemudian pada saat melakukan beberapa step, langkah atau standing up, nah itu ciri khas dari orthostatic hypotension. Pada saat miksi atau defekasi, batuk, menelan, tertawa keras, kemudian pada saat makan, nah itu juga bisa. Dan yang ingin saya tekankan di sini adalah palpitasi. Tetap apabila pasien mengeluh berdebar-debar sebelum sinkop, maka possibility yang terbesar adalah suatu cardiac sinkop yang terjadi akibat tachyarrhythmia.